Makanya kenapa kita mau mengundang nih narsum berikutnya nih. Ada Dr. Farah Diska Adiena, SPPD. Selamat datang, Dr. Farah. Halo dok. Halo. Dokter Agnes boleh? Dr. Agnes boleh switch ke Oh sini, iya. Dok? Ya. Halo dokter. Bisa. Ya. Silakan, Dok. Oh iya. Dok, ini Dr. Farah Diska, panggilannya Farah Diska Adiena. Disa. Disa. Oh, Disa. Oh, Disa. SC-nya nggak dibaca. Oke. Lala Disa. luar negeri gitu loh. Iya, Disa. Oke, Dr. Disa. Apa kabar, Ya. Dok? Baik. Sehat, Dok. Alhamdulillah Dok, sehat. gimana, Dok? Tadi kan ngomongin dari anak-anak nih. Banyak nggak, Dok, dewasa yang masih muda udah kena diabetes sekarang? Banyak, apalagi sekarang kan trennya ya dari anak, habis itu pola makannya, habis itu kurangnya aktivitas, apalagi pola makan kita yang saat ini sudah banyak kalori, habis itu semakin dimudahkan lagi. Jadi untuk makannya aja sambil nonton TV, tinggal pencet-pencet handphone, nggak pakai bergerak, makanan datang sambil tidak bergerak juga, jangan. Jadi semakin obesitas semakin meningkat, makanya akhirnya diabetes mellitus tipe 2 akhir-akhirnya dia semakin muda usianya. Berapa, Dok, yang paling muda yang pernah ketemu, Dok? Bener. Kalau saya sih pasien saya termuda tuh umur 24 tahun ya. 24 tahun itu baru lulus Dan kuliah. itu ya, dan itu termasuk diabetes mellitus tipe 2 yang berat. Maksudnya adalah dia langsung dengan gula darahnya itu di atas 300 dengan A1C-nya tinggi, waktu itu masuknya dengan KAD. Tapi karena dia tidak menyadari kalau dia itu KAD itu adalah gawatan dari diabetes ya, karena dia tidak menyadari bahwa gula darahnya tinggi dan saat ini membutuhkan insulin. Jadi langsung tinggi dan langsung membutuhkan insulin. Tapi, Dok, orangnya gemuk nggak? Orangnya obes, gemuk. Iya, gemuk. Oke, Dok, biar lebih jelas ada mungkin slide yang ingin ditampilkan, Dok. Oke. Ya, monggo boleh silakan, Dr. Disa. Nah, ini dia. Nah, oke, ya. Diabetes mellitus pada dewasa itu ada 4 macam ya. Ada diabetes mellitus tipe 1, yaitu ya, kelanjutan dari anak-anak yang tadi ya, dari genetiknya. Diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes yang terjadi karena kehamilan. Dan ada lagi diabetes mellitus tipe lain. Pada segmen ini saya akan membahas khusus mengenai diabetes mellitus tipe 2, yang mana merupakan kasus terbanyak dari diabetes mellitus pada dewasa. Ini CV saya. Jadi semakin hari, semakin tahun ke tahun kita lihat trennya bahwa penderita diabetes itu semakin hari semakin meningkat. Bahkan di akhir tahun 2030 diperkirakan meningkat hingga lebih dari 25% sampai mencapai lebih dari 3 kali lipat dari total penderita diabetes saat ini. Dan di akhir tahun 2045 jumlahnya akan semakin meningkat lagi. Dengan saat ini Indonesia penderitanya yaitu mencapai 10,6 juta. Wow, Untuk banyak yang menderita diabetes mellitus. Dan ini yang tercatat. Yang tidak tercatat kita tidak tahu. Lebih banyak lagi misalnya. Nah, kenapa sih diabetes itu penting? Karena diabetes itu ternyata meningkatkan masalah biaya kesehatan. Jadi dengan adanya diabetes itu pasien yang sakit itu maka kosnya akan semakin lebih besar. Dan itu menjadi tanggungnya dari pemerintah itu ya. Dan selain kosnya juga besar adalah diabetes ini dihubungkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner dan pembuluh darah vaskuler, stroke. Ya. Pasien dengan diabetes mellitus, dia mempunyai 2 hingga 3 kali lipat untuk menjadi jantung dan stroke. Kemudian, apabila mereka dengan penyakit jantung dan stroke mempunyai diabetes mellitus, maka dapat menyebabkan kematian hingga 50% dibandingkan mereka yang tidak diabetes. Oke, Dok, maaf, Dok. Kalau kita tadi ngomongin soal dari orang yang kena diabetes itu kan sangat bisa kena jantung. Nah, apakah semua orang yang memang DM itu nggak bisa dicegah untuk kena jantungnya? Bisa Jangan jam dulu, Dok, jangan jam dulu. Oke, baiklah. Silakan, Dok, silakan. apa Dulu, nih? Dok, karena kita mesti jeda dulu, Dok ya. Oke. Untuk pemirsa yang juga pengen nanya, jangan lupa kita masih bisa nge-DM ya, tinggal DM aja pertanyaannya di @halodoktr.tvri, akan dijawab ntar di segmen 4 sama 5. Jadi stay tune di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ini barusan kita berbicara ya. Iya. Diabetes tipe 2. Iya, yang tadi Dokter Disa sempat bilang katanya orang-orang yang DM itu akan lebih gampang untuk kena penyakit jantung. Nah, Betul. ini bisa dicegah apa enggak sih caranya? Ya bisa dicegah. Nah, Nah, itu gimana sebenarnya, Dok? pertama pada saat kita bertemu oleh pasien yang menderita diabetes, kita harus men-screening semuanya yang bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit jantung koroner ataupun stroke. Yaitu pertama, faktor resikonya apa aja sih? Yang pertama adalah dia merokok. Nah, pertama jadi kalau misalnya pasien diabetes merokok, yang pertama harus dilakukan adalah stop merokoknya. Oke. Kedua adalah kolesterol. Jadi harus di-screening tuh kolesterolnya. Karena target kolesterol pada pasien diabetes itu berbeda pada pasien yang bukan diabetes. Jadi target
kolesterol jahatnya itu harus lebih rendah dibandingkan pasien yang Di berapa, Dok? bukan itu. Kalau misalnya dia punya diabetes harus di bawah 100 dan kalau bisa optimalnya 70. 70 LDL-nya. LDL ya. Jadi kan terkadang kan pasien tuh medical check up tapi nggak dibintang-bintangin ternyata, dan itu kan digeneralkan ya. Jadi digeneralkan oleh semua orang yang sehat gitu. Jadi dibilang saya nggak punya kolesterol, Dok, gitu kan. Tapi begitu aja ternyata dia punya diabetes. LDL dia 150, nggak dikasih obat kolesterol. Nah, itu kan berarti kan resiko terjadinya penyakit jantung ataupun stroke seperti itu. Nah ini kayaknya banyak yang belum tahu ya, karena Iya. generalisir itu tadi. Iya, digeneralisir. Sama nama yang biasa sehat gitu. Sama yang sehat. Lanjut lagi, Dok, mungkin Dok ada slide yang Oke, diteruskan. ya lanjut lagi. Nah, selain penyakit jantung koroner ataupun stroke, pasien diabetes juga berhubungan dengan gagal ginjal kronik, yang mana hampir 40% pasien dengan diabetes adalah menderita gagal ginjal kronik dan 61%-nya pada saat awal terdiagnosa itu sudah terjadi mikroalbuminuria. Mikroalbuminuria itu apa? Jadi sudah ada protein yang kecil-kecil yang lepas di urinnya. Jadi sudah mulai bocor-bocor tuh ginjalnya. Jadi proteinnya udah ada. Ginjalnya udah bocor. Yang mulai bocor walaupun biasanya kalau misalkan di pemeriksaan urinalisa itu belum terdeteksi proteinnya. Jadi kecil, albumin mikro. makanya. Makanya di pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan dengan albumin kreatinin ratio yang mana namanya mikroalbuminuria, yaitu proteinnya rendah di bawah 30 seperti itu. Oke. Dok, itu kalau ginjalnya bocor nggak bisa ditambal? Ya nggak bisa Oh, lah. nggak bisa. Yang ada Bukan, harus Bang, Pak, bukan, Bang. dicegah kebocorannya jangan semakin bocor oke, gitu. Oke. Nah, oke. Ini tantangan pengobatannya ya. Jadi sekarang itu obat-obat diabetes tuh luar biasa, banyak sekali. Semuanya tuh ada. Bahkan pokoknya lengkap pengobatan diabetes, baik yang obat oral maupun obat yang suntikan. Dokternya banyak, rumah sakit juga banyak. Maksudnya, tapi kenapa semakin hari dengan banyaknya obat, fasilitas kesehatan, ternyata kita masih gagal untuk mengendalikan diabetes, yang mana diprediksi makin hari makin meningkat. Ini berbagai macam pengobatan. Yang pertama adalah kontrol glikemik yang buruk. Banyak obat-obat oral yang belum bisa mencapai target glikemik pada seseorang. Jadi terkadang itu pasien itu puas dengan saya sudah minum obat diabetes, jadi saya sudah cukup nih, ya nggak pernah kontrol lagi gitu kan. Padahal pada setiap pasien diabetes kita membutuhkan target glikemik yang dibutuhkan untuk mencegah komplikasinya lagi. Nah, yang kedua ada episode hipoglikemia. Jadi berbagai macam obat oral diabetes ataupun insulin itu dapat mencetuskan hipoglikemia yang mana mungkin tidak nyaman pada pasien. Terkadang itu pasien tidak berkomunikasi kepada dokter dan menganggap saya nggak cocok pakai obat ini, akhirnya nggak diminum obatnya, atau tidak disuntik lagi, gitu ya. Nah, yang ketiga, adanya peningkatan berat badan. Memang berbagai ada obat diabetes ataupun insulin, itu efek sampingnya adalah meningkatkan berat badan, gitu kan. Sehingga mungkin itu tidak nyaman juga pada pasien, yang mana kalau saya minum obat ini, saya kok nyuntik, semakin lama berat badan saya semakin naik, akhirnya nggak suntik lagi, gitu kan. Nah, yang pertama adalah inersia klinis. Inersia klinis itu apa? Yaitu berbagai macam faktor yang mana tidak dilakukan titrasi dari obat ataupun evaluasi lanjutan. Penyebabnya itu adalah dari faktor dokternya, dari faktor pasiennya sendiri, ataupun dari petugas kesehatan atau pelayanan kesehatan. Dari faktor dokternya sendiri, dia gagal untuk men-set goals-nya. Jadi memang pada pasien diabetes itu berbeda. Masing-masing pasien diabetes itu target, kita bilangnya A1C ya, HbA1c itu berbeda pada semua pasien diabetes. Ada yang kita settingnya rendah, ada settingnya mode sedang. Itu tergantung apa, Dok? Tergantung nanti dijelasin. Nanti. Tergantung, habis ini saya jelasin. Yang kedua, kegagalan untuk menginisiasi terapi. Jadi terkadang mungkin dianggap, oh sini belum membutuhkan terapi gitu kan. Jadi nanti kita evaluasi ternyata pasien ini mempunyai komorbid, misalkan hipertensi, penyakit jantung yang mana harus segera mungkin dan seagresif mungkin. Kegagalan juga untuk mentitrasi obat sehingga goalsnya belum kecapai. Nah, dari pasien sendiri juga banyak. Yang pertama adalah dia denial. Jadi dia tidak menyadari bahwa penyakitnya itu adalah serius. Dianggapnya diabetes itu biasa aja. Padahal kan diabetes mencakup yang lain. Kemudian dia takut karena obatnya misalkan harganya mahal atau ditakut oleh efek sampingnya. Dan yang paling penting adalah dia tidak percaya sama dokternya. Jadi dia menganggap karena itu tadi obat ini kayaknya saya minum obat ini mau nggak cocok nih obatnya, udahlah saya nggak minum obat lagi gitu. Jadi kan sebanyak itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan walaupun obat-obat sudah banyak, dokter sudah banyak, tapi masih gagal untuk mengendalikan diabetes mellitus. Tapi Dok, kalau seandainya seperti pasien minum dan merasakan mual atau sejenisnya, apakah itu berarti benar-benar pasiennya tidak cocok dengan golongan obat tersebut? Ya betul, jadi memang ada obat-obat diabetes itu punya efek samping GI symptoms. Jadi makanya itu butuhkan komunikasi antara pasien kepada dokter sehingga kita bisa mengganti obat yang lain yang mana
efek dari GI simptomnya lebih rendah. Sorry dok, GI symptom berarti kan masalah pencernaan ya? Masalah pencernaan, jadi ada mual, muntah, begah, habis itu bisa diare atau juga obat yang menyebabkan seringnya flatus tuh kentut buang angin terus-terusan. Nah itu yang harus dikomunikasikan kepada dokter dan pasiennya. Nah, tapi dok ini kalau misalnya hipoglikemia yang poin 2 itu kan sebenarnya bukan masalah pencernaan ya, artinya semua orang yang pencernaan yang baik-baik saja bisa juga kena hipoglikemia. Bisa. Nah, gejalanya apa sih dok hipoglikemia? Biasa hipoglikemia itu pasiennya ngerasa gemeteran, keringet dingin, lemas gitu. Nah sehingga segitu dicek gulanya di bawah 70. Nah ini yang salah obatnya yang nggak cocok atau memang karena makannya yang kurang? Kebanyakan dosis gitu. Nah, dosisnya mungkin yang nggak. Bisa semua faktor. Ada obat diabetes yang menyebabkan efek hipoglikemia yang tinggi. Seperti obat-obat sulfonylurea jenis lama. Sekarang kan obat udah makin baru, makin dievaluasi lebih lanjut, jadi efek hiponya rendah. Nah yang kedua, bisa jadi, misalkan pasien itu tetap mengkonsumsi obat-obatan, tapi misalkan kondisinya saat itu misalkan dia lagi diare atau lagi sakit, yang menyebabkan memang intake-nya menurun. Itu bisa terjadi hipoglikemia. Yang kedua bisa jadi adalah dosis insulinnya kebesaran. Misalkan waktu dirawat inap dia membutuhkan dosis insulin yang besar karena ada kondisi akut yang menyebabkan kadar gulanya naik. Begitu dia pulang ke rumah, kondisi akutnya teratasin sehingga gula darahnya kan normal, turun dibandingkan di rumah sakit. Nah, dia nggak kontrol lagi ke dokter misalkan. Dia meneruskan dosis insulin yang sebelumnya dia terima seperti itu. Yaitu hipoglikemia. Dan kemudian dia merasakan hipo nggak nyaman, dia stop lah itu insulin, tidak konsultasi. Berarti artinya kalau misalnya orang dengan dosis yang lama udah nggak enak, mungkin sudah waktunya untuk mengadjust ulang ya. Makanya itulah butuhnya konsultasi, berkala kepada dokter. Jangan asal beli-beli aja ya. Nah itu dia ya. Nah itu banyak betul. Cek di apotek. Di ini, ujung jari, kan? tinggi, Pak ini obatnya ini aja. Nah itu paling sering tuh saya dapat kasus seperti itu tuh. Oke, boleh dilanjutkan dokter? Lagi dok. Ya ini ya tadi ya, jadi definisi dari diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik, karakteristiknya adalah peningkatan gula darah yang terjadi oleh karena kelainan sekresi insulin atau kerja insulin yang bermasalah, atau bisa dua-duanya. Ya. Nah, jadi memang penyebab utama dari diabetes itu adalah yang pertama tadi ya, gagalnya respon dari insulin, resistensi insulin. Jadi tubuh kita gagal merespon insulin sehingga menyebabkan resistensi insulin di otot maupun di hati. Atau penurunan dari sekresi dari sel beta. Namun ternyata pada tahun 2016 Schwartz itu menemukan bahwa bukan hanya dua macam organ ini. Berbagai macam organ tubuh kita ini bisa membuat peningkatan dari gula darah. Contohnya adalah pada usus halus ini sendiri. Jadi pada ini menyebabkan adanya efek inkretin. Efek inkretin itu apa? Efek inkretin itu adalah membuat saat kita makan, kita membuat sel pankreas kita mensekresi insulin. Nah, pada pasien diabetes, efek inkretin ini dibuat oleh dua hormon glucagon like peptide sama GIP, glucagon inhibitory polypeptide. Nah, pada pasien diabetes, GLP-nya itu rendah, sehingga pada saat dia makan, efek sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin berkurang. Nah, itu jadi satu faktor. Nah, yang kedua adalah adanya percepatan pengosongan lambung yang disebabkan oleh karena peningkatan amilin. Jadi, lambung pun pengosongannya cepat sehingga glukosanya lebih banyak terserap, gula darah lebih tinggi. Kemudian pada otak, jadi sebenarnya insulin itu adalah penekan nafsu makan terkuat. Tapi ternyata pada pasien-pasien diabetes mellitus, pada pasien yang obes, baik dia itu diabetes mellitus ataupun bukan, dia terjadi hiperinsulinemia yang disebabkan oleh karena tadi resistensi insulin, kegagalan merespon insulin. Jadi karena tubuh kita nggak kenal sama insulin, dia memproduksi insulin lebih banyak, akibatnya hiper, naik. Nah, keadaan hiperinsulin itu bukannya membuat nafsu makannya jadi berkurang, tapi nafsu makannya jadi berlebih. Disebabkan oleh karena ternyata jadi resistensi juga di otak gitu. Resistensi insulin di otak menyebabkan pasien jadi makannya makin berlebih. Nah, dokter Disa, mohon maaf nih dok, pengen nanya, ini apakah harus ada kombinasi dari berbagai faktor yang tadi dokter jelaskan, ataukah satu faktor aja dari kurang lebih 11 ya, baru bisa terwujudnya menuju ke diabetes tadi. Tapi dokter tahan dulu dokter. Iya. Tapi kita juga jadinya nanti terus berapi-api gitu kan. Tahan dulu ya dok ya, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan buat pemirsa jangan lupa tuh, bagi yang belum cepat
sekarang ketik juga pertanyaannya dan langsung dikirim ke DM Instagram Halo Dokter TVRI karena sesaat lagi kita akan kembali hanya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Perhatiin ya, makin kemari itu makin banyak event-event lari, lomba lari di mana-mana. Sekarang kalau dilihat bahkan tiap weekend itu pasti ada lomba lari, udah kayak kawinan. Cuman bedanya di sini kagak ada stand kambing guling yang ada emak-emak nyerobot antriannya. Ya bagus sih, cuman begini ya, banyak kasus-kasus orang yang meninggal pas lagi lari gitu. Ya jangan sampai ya, karena kan kita pengen lomba lari itu kita finish dengan happy, bukan finish dari kehidupan ini gitu. Nah, berdasarkan data, yang namanya orang meninggal saat lagi olahraga itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah adanya kelainan struktur jantung, seperti misalnya apa? Penebalan dinding jantung. Yang kedua juga ada karena sumbatan pembuluh darah jantung. Yang ketiga ada lagi karena gangguan irama jantung. Ini biasanya gara-gara ada gangguan listrik jantung. Berita baiknya, ketiga kondisi tadi itu bisa dilacak, bisa dilihat, bisa dicek. Makanya kalau ditanya gimana cara nyegahnya, ya cek. Jadi kalau kita tahu nih, oh kita punya bakat nih buat kena masalah jantung, ya bisa lebih hati-hati. Lagian bakat kok sakit jantung, sulap nyanyi no bakat. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal diabetes dan bagaimana cara mencegahnya. Akhir tadi Clara nanya tuh, kan dokter Disa udah nyampein tuh. Ada banyak tuh faktor akhirnya bisa bikin orang jadi DM. Itu mesti semuanya ada, apa satu doang nongol udah jadi mewakili DM? gitu kan. Mewakili udah bisa langsung jadi DM dok. Silakan dok. Oke. Lanjutkan. Ya. Kita kembali ke slide ya. Iya, gimana dok? Jadi ya seperti saya bilang tadi kan diabetes disebabkan oleh karena ada masalah dalam respon insulin yang dikatakan resistensi insulin atau masalah dari pengeluaran insulin dari sel beta pankreas. Jadi salah satu dari sini ada itu dapat menjadi diabetes. Gitu. Nah ini adalah faktor-faktor lain adalah untuk apa? Supaya bahwa target pengobatan itu adalah bukan hanya di 2 tempat ini aja. Makanya kan kadang kita melakukan obat kombinasi 3 macam obat gitu kan. Kadang juga dikasih insulin, dikasih obat juga. Itu karena apa? Karena kita mau memblok semua penyebab terjadinya peningkatan gula itu gitu. Jadi ini memang harus dilihat asal harus dari A sampai Z. Dirunut berarti istilahnya dirunut. Gitu. Jadi bukan hanya kita fokus dengan dan tidak sesimpel itu gitu kan. Makanya kenapa kok pasien ini saya dapat obatnya kok banyak gitu. Udah disuntik kok dikasih obat juga kenapa? Nah ternyata memang penyebab dari peningkatan gula darah itu banyak faktornya. Lanjut lagi dok, silakan. Nah ini tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Agnes ya bahwa memang ini adalah gejala dari diabetes mellitus. Ada yang klasik gitu ya. Klasik itu adalah yang paling sering ada. Tapi bukan berarti pasien diabetes harus mempunyai ini gitu. Ada juga pasien diabetes nggak ada gejala ini gitu. Ada. Tapi ini yang klasik yaitu sering buang air kecil, cepat lapar atau sering haus polidipsi. Berbagai macam gejala tambahan yaitu tadi berat badan cepat turun, habis itu kesemutan di ujung jari tangan, habis itu gatal-gatal di area kemaluan wanita, sering muncul ada bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, mudah lelah, ada keputihan, luka yang susah sembuh, mudah mengantuk dan ada impotensi pada pria. Seperti itu ya. Next aja. Ini diagnosis dari diabetes tadi ya. Jadi dikatakan diabetes mellitus apabila gula darah puasanya lebih dari 126 atau gula darahnya itu lebih dari 200 mg setelah makan, 2 jam setelah makan, ada tes toleransi glukosa oral, atau gulanya lebih dari 200 dengan keadaan klasik atau adanya krisis hiperglikemia, atau juga pada pemeriksaan A1C tadi di atas dari 6,5. Itu atau dok ya? Berarti satu aja bisa dan sekali juga bisa berarti? Ya, gitu. Ya, jadi misalkan pasien masuk ke IGD, gula darahnya tinggi banget, dia punya dari riwayat klasik, jadi kita nggak perlu, bisa dilakukan langsung dikatakan diabetes mellitus gitu, tanpa melakukan pemeriksaan ini semuanya. Oke, paham. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal kan, bagaimana sih kita mencegah diabetes mellitus? Mencegah diabetes mellitus ada kita harus menemukan dari awal mereka yang prediabetes. Nah, itu. Prediabetes. Jadi belum diabetes, tapi udah calon-calon nih. Cegahnya berbeda langsung dari dokter Agnes juga ya, salah satunya. Itu yang harus kita
lakukan screening tuh pada mereka-mereka yang mungkin obes, habis itu punya ayah orang tua mempunyai diabetes gitu ya. Kita harus melakukan screening. Jadi prediabetes itu adalah kondisi di mana gulanya itu di atas normal tapi belum bisa dibilang sebagai diabetes gitu ya. Jadi intinya pencegahan yang paling oke adalah dengan melakukan screening dengan pada orang yang berisiko terutama pada orang yang berisiko. Kayak tadi obesitas. Nanti saya jelasin nanti selain ini. Tapi abis ini dok, boleh kita akan jawab IG dulu. Betul. Karena udah banyak banget. Banyak banget. Aku juga bahkan pengen nanya tapi Tahan dulu, biarkan IG dulu yang nanya. yang nanya nih, bener-bener. Oke, ada siapa Clara yang IG yang Lihat pertama ya, coba pertanyaan nih? pertama dari Artawon. Biasanya anak diabetes cenderung karena obesitas. Apakah anak yang kurus juga bisa terkena diabetes? Dokter Agnes, keren banget. Nah, dok, apakah anak yang kurus gitu kan, udah kurus diabetes lagi kan lagi 2 kali. Ya, Bisa nggak dok? Tadi ada 2 kan, ada tipe 1, ada tipe 2. Nah kalau yang gemuk itu yang tipe 2, tapi kalau yang tipe 1 biasanya memang kurus, dia menurunkan berat badan kayak si Nick Jonas tadi itu. Tiba-tiba berat badannya turun, nah itu hati-hati, jangan-jangan tipe 1. Tapi tadi dok, turunnya itu di umur-umur tadi 5-6 tahun atau 11-13 biasanya tahun? ketahuannya mulai 5-6 tahun atau di 12-13 tahun. Anak nggak harus gemoy banget tapi jangan Gemoy, kurus juga, belum iya, tentu sehat bener-bener. juga Ya, kan. tadi yang harus Iya, yang tadi. ideal. Oke, jadi buat Artawon ya bisa banget. Jadi kalau misalnya anaknya kurus jangan jumawa ya. Kita takutnya jumawa, kita kurus nggak mungkin sakit. Bener-bener. Padahal bisa. Next, Oke, kita lihat berikutnya, pertanyaan siapa lagi? berikutnya dari Nanda JJ 08. Halo dok, mau nanya apakah diabetes nggak cuma soal gara-gara kebanyakan konsumsi gula? Anak yang nggak divaksin MR atau rotavirus misalnya punya resiko lebih tinggi kena infeksi tersebut yang bisa jadi pemicu munculnya diabetes pada anak. Mohon Wah, penjelasan. seru nih pertanyaan dok. Apakah bisa orang kena diabetes karena infeksi, karena kena virus atau apa gitu? Kalau lihat dari tipe 1, tipe 2 penyebabnya kan bukan infeksi ya, jadi Iya. nggak bisa gitu. Jadi kalau tipe 1 tadi jelas genetik, autoimun. Autoimun juga ini kan penyebabnya dari tubuhnya sendiri, bukan infeksi ya. Nah kalau misalnya yang tipe 2 tadi lebih karena kegemukan dan gaya hidup. Nah kalau misalnya yang tipe 1 mungkin kalau dia udah belum ketahuan misalnya terus ada infeksi itu bisa memperberat bisa. Tapi kalau kemudian infeksi terus dia tiba-tiba jadi diabetes itu nggak ada hubungannya. Ya kecuali dia sakit infeksi jadi pengen makan banyak mulu seumur-umur. Iya, bisa juga Mungkin sih. ya. Itu agak Tiap hari maksa boba ya. gitu kan. Agak maksa sebenarnya sih itu. Jadi mungkin bukan itu nggak langsung ya dok ya, artinya nggak ada hubungan nggak ada langsungnya hubungannya. dari infeksi bisa menjadi suatu kondisi yang mengarah pada diabetes. Betul. Oke, kita kembali ke Dokter Lisa dok. Karena sebenarnya masih agak banyak nih pembahasan ya. Monggo Dokter Lisa, silahkan. Ya tadi ini ya, kenapa prediabetes itu penting kita screening? Karena pada mereka yang prediabetes setelah 10 tahun 50%-nya beresiko untuk menjadi diabetes. Jadi target kita adalah menemukan mereka-mereka ini yang mana beresiko diabetes sehingga kita bisa cegah agar mereka tidak menjadi diabetes gitu ya. Kenapa diabetes ini harus dicegah? Karena dan setelah dia terdiagnosa diabetes itu harus agresif karena ternyata banyak komplikasinya. Baik dia menyerang dari pembuluh darah yang besar yaitu makroangiopati seperti stroke dan penyakit jantung koroner, atau di pembuluh darah yang kecil yaitu pada mata itu namanya retinopati diabetes yang mana dapat menyebabkan kebutaan, pada ginjal itu nefropati diabetes yang merupakan penyebab utama penyakit gagal ginjal kronik hingga cuci darah, dan adanya neuropati diabetikum yang mana terjadi mati rasa, kebal, sehingga apabila dia terluka dia tidak sadar, kemudian lukanya terinfeksi, infeksinya berat bisa terjadi Amputasi. Waduh. Ya. Ini juga ya hampir sama seperti yang tadi. Nah, seperti yang tadi ini saya katakan bahwa pasien dengan diabetes mellitus itu tipe 2 kita harus di screening. Bukan hanya gulanya aja yang kita terapi, tapi faktor resiko untuk penyakit jantung koroner dan stroke yang harus kita evaluasi lebih lanjut. Ya, kita harus ukur tekanan darahnya dan kita harus cari kolesterolnya gitu ya, karena target kolesterolnya berbeda pada pasien yang bukan diabetes mellitus. Ya. Ini perjalanan klinis diabetes mellitus tipe 2 ya, bahwa pada saat terdiagnosa awal, pada saat terjadi hiperglikemia, fungsi ginjalnya masih bagus. Jadi terkadang tuh pasien tuh bilang, dok kenapa saya minum obat diabetes malah saya gagal ginjal, gitu kan. Saya waktu nggak minum obat apa-apa, saya baik-baik aja, nggak ada keluhan. Banyak kan seperti itu. Karena pada saat awal, pada saat terjadinya hiperglikemia, gula darah tinggi, itu fungsi ginjal pasti bagus. Karena ginjal kita itu adalah fungsinya dia adalah untuk menyaring gula. Setelah disaring sama ginjal, dia akan menyerap kembali gulanya. Jadi ginjal kita tuh bekerja keras pada saat gula darah tinggi. Lama-lama dia capek.
Pada saat dia capek, mulai turun fungsi ginjalnya. Itu bukan karena obatnya ya dok ya, Bukan tapi karena si DM itu obatnya. sendiri. Tapi memang ada obat diabetes yang tidak boleh diberikan pada mereka yang fungsi ginjalnya turun. Apa itu, Dok? Karena ada metformin ya. Oh, metformin. Nah, tapi bukan metformin menyebabkan fungsi ginjal turun. Karena udah kandung ginjalnya bermasalah. Nah, dikasih. dia nggak boleh diberikan karena dia bisa menyebabkan asidosis laktat. Tapi asidosis laktat itu cuma hanya terjadi pada 3% gitu ya. Oh, nggak banyak. Komplikasinya yang terjadi asidosis laktatnya itu yang ditakutkan sebenarnya. Jadi bukan metformin menyebabkan gagal ginjal, tapi gagal ginjal itu adalah merupakan bagian dari diabetes mellitus. Nah, justru kalau misalnya kita minum obatnya teratur, ginjalnya bisa lebih selamat gitu kan dok harusnya ya. Jadi jangan Sekarang, Tapi gagal ginjal itu, obat. gagal ginjal itu bukan kesuksesan ginjal yang tertunda kan? Oh bukan, dan gak ada hubungan dengan gagal move on ya kan? gagal move on. Ini tadi di slide. Ini hampir sama seperti yang tadi. Nah, ini ya. Jadi target tadi saya bilang bolak-balik HbA1c, HbA1c gitu. Kenapa pentingnya HbA1c? Karena penurunan 1% aja dari HbA1c ini berhubungan dengan penurunan komplikasi, baik komplikasi mikrovaskuler, penyakit ginjal, dari pembuluh darah perifer, kematian, serangan jantung ataupun stroke. Jadi makanya kalau misalnya per 3 bulan pasiennya A1C turun, saya yang happy. Padahal pasiennya juga nggak tahu apaan sih A1C. Karena 3% loh untuk yang iya, gitu. 1% doang padahal ya? Iya. 1%. Makanya target kita adalah A1C di bawah 70%. Rendah-rendahnya. Nah, ini tadi ya yang saya katakan. Screening. Kapan sih kita harus melakukan screening? Kita lakukan pengecekan gula darah untuk menjaring sebanyak mungkin prediabetes agar tidak terjadi diabetes mellitus. Yaitu pada mereka yang kurang aktivitas fisik ya, yang mageran, yang berat badannya makin naik karena aktivitas fisiknya kurang, atau punya riwayat orang tua diabetes, atau punya riwayat melahirkan bayinya besar, yaitu lebih dari 4 kg, atau dia punya penaikan gula darah pada saat hamil. Jadi pada saat hamil jadi peningkatan gula darah, setelah hamil dia misalkan gula darah turun. Nah, itu screening juga. Mereka yang punya hipertensi, mereka yang punya kelainan kolesterol, wanita dengan polikistik ovarium syndrome, riwayat prediabetes sebelumnya, atau mereka yang obesitas, yaitu kalau obesitas dari Asia Pasifik IMP-nya di atas dari 25, dan mereka dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Nah ini dia dok, monggo dok silakan duduk lagi dok. Dan aku rasa ini slide yang paling penting nih. Betul, karena kan Pas tadi banget. kalau dokter Agnes bilangnya kalau yang anak-anak itu lebih banyak berpotensi laki-laki kan, Ya, benar gendernya kan. betul. Ini kok kalau dilihat-lihat kategorinya banyak Banyak perempuan karena yang pernah melahirkan bayi gitu kan. Betul, sama yang PCOS juga, kan laki-laki. Nggak mungkin. Dan Jadi emang ini sih laki-laki perempuan sama aja ya. sama berpotensi. aja. Dan pemirsa nih ya, intinya pas banget nih di slide ini kita bisa ngelihat bahwa diabetes bisa dicegah ya Clara ya. Betul. Tapi yang pasti kita mesti punya usaha. Dengan apa? Dengan screening untuk yang dewasa kan, yang punya resiko kayak begini di screening. Buat yang anak-anak tadi dijaga, jangan sampai gemuk-gemuk amat Clara. Iya, Jangan gemoy-gemoy banget gitu. Mungkin di dandanannya gemoy aja, tapi badannya jangan sampai. Jangan ya. Jadi intinya sekarang udah dapat gambaran ya bahwa diabetes itu bisa dicegah dari dini. Ini, makasih banget nih ya. Yes, terima kasih Narasumber banyak kita banget. jadi makin belajar nih, dokter Terima kasih Agnes, dokter Agnes, dokter Bisa, dan juga telah bersama kami pemirsa ya. di rumah. Jangan lupa saksikan terus Hal Dokter ya. Dan kalau ketinggalan kemana kita? Bisa nonton di YouTube-nya TVRI Nasional. Yes, betul. Jadi tetap ketemu lagi di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.